Halo YouTube, balik lagi di channel Asep MIAA. Selamat siang semuanya, salam sehat untuk kita semua. Mengingat hari ini adalah hari Senin, maka ini adalah hari libur. Ya betul, bukan hari libur. Oke, sekedar informasi teman-teman, apa sih yang sebenarnya menarik dan dibahas di mobil bekas ini? Lebih kurang bagaimana sih pengelolaan mobil bekas atau pengelolaan showroom mobil bekas ini supaya si mobil bisa dalam keadaan baik dan benar. Ada beberapa tips dari saya bagaimana untuk mengelola bisnis mobil bekas ini. Berikut ini tipsnya. Oke, ini yang pertama. Yang pertama adalah bagaimana cara kita proses melakukan pembelian mobil. Mengingat bisnis mobil bekas ini kita tidak punya pabrik ya. Artinya ya nggak ada sebenarnya supplier tetap untuk mobil bekas. Selain daripada lelangan ya mungkin dari trade-in mobil baru atau juga dari tukar tambah mobil. Maka dari itu kita penting untuk mengelola yang namanya jaringan kita, network kita, supaya kita tetap dapat yang namanya supply. Karena tanpa supply bisnis ini juga nggak akan dimulai. Dan supply ini juga harus kita jaga kualitasnya. Karena ketika kita sebagai pengelola atau penjual mobil bekas membeli mobil dengan kondisi yang tidak layak, itu membuat ya kita sendiri nanti akan kesusahan ketika saat menjual. Yang kedua adalah bagaimana cara memperbaiki. Tentunya setelah kita tahu bahwa kita memiliki mobil bekas atau kita mempunyai beberapa mobil bekas yang sudah kita beli, baik dari lelangan, dari trading atau dari teman kita, hal yang berikutnya bagaimana cara memperbaikinya. Otomatis kita harus punya beberapa vendor atau beberapa perusahaan lain yang memperbaiki itu, baik dari sisi mesin, kaki-kaki, body repair, salon, bahkan sampai ke aksesoris kendaraan tersebut. Yang ketiga, untuk mengelola showroom mobil bekas, tentunya juga teman-teman harus memiliki tim fotografer yang baik. Karena setelah mobilnya selesai jadi bagus, mobilnya juga harus difoto dan ditampilkan. Nah, bagaimana proses menjadikan mobil itu enak dilihat dan bisa diketahui oleh banyak orang, maka teman-teman harus punya tim desainnya, tim promotionnya yang bagus dan benar. Nah, ini poin yang keempat, yaitu teman-teman harus paham pengelolaan keuangan. Jago jualan, jago beli mobil, tapi nggak bisa pengelolaan keuangan, ini sama dengan nol besar. Bagaimana cara mengelola keuangan showroom mobil bekas? Nah, ini memang perlu di-upgrade skill lagi, karena hari ini mungkin kita masih jago jualan, hari ini kita masih jago beli, hari ini kita masih jago hanya di proses kredit, tetapi ketika pengelolaan keuangan semuanya berantakan dan itu tidak akan bisa besar. Yang poin 5 ini adalah poin yang terakhir, dimana teman-teman juga harus jago untuk proses menganalisa pasar, karena jangan sampai proses yang pertama tadi bisa gagal karena teman-teman salah beli mobil. Misalkan contoh di suatu daerah dibutuhkan mobil LCGC yang banyak karena daerah tersebut adalah daerah perkotaan kecil yang mobilitasnya ya mobilitas tidak terlalu memakan jarak, tetapi teman-teman malah membeli kendaraan yang double cabin. Nah, secara kebutuhan ini berbeda dan ini yang menyebabkan bisnis kita menjadi stuck. Karena apa barang atau benda yang kita sediakan tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada di pasarnya. Yang keenam, tadi udah ngomong yang terakhir ya, ini tambahan bonus. Berikutnya adalah lokasi. Tentu di saat zaman yang sekarang ini lokasi menjadi salah satu bagian penting untuk eksistensi perusahaan kita atau eksistensi showroomnya. Memang benar beberapa lokasi itu bisa didigitalisasi, artinya udah nggak perlu lokasi lagi, tinggal teman-teman pasang iklan di Facebook ataupun platform-platform lain. Akan tetapi lokasi menjadi salah satu hal yang sangat penting. Kenapa? Karena ketika nanti diundang dari media sosial atau dari platform, mereka datang itu harus datang ke lokasi kita dan melihat apa aja yang kita punya, karena lokasi menjadi bagian yang sangat penting. Kira-kira gitulah ya cara simple untuk mengelola sebuah showroom. Nah, kalau memang teman-teman tertarik dengan konten-konten seperti ini, tinggal komen saja. Jadi nanti kita bakalan baca komen-komennya dan kita bakalan buat video-video tentang bagaimana cara mengelola mobil bekas dan apa mobil bekas itu, bagaimana cara ngeceknya dan sebagainya, dengan membaca komen dari teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, and komen juga, karena itu akan membantu kami lebih termotivasi untuk membuat video-video lain berikutnya. Sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dari perkataan, perbuatan, atau tingkah laku. Sekian dan terima kasih.